Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah, gimana kabarnya anak ustazah sekalian? Masih semangat? Masih insyaallah ya kan? Masih jangan lupa jaga kesehatan. Seperti biasa ustazah selalu mengingatkan kalian jangan bergadang, tetap banyak minum air putih, kemudian banyak makan sayur dan istirahat yang cukup ketika siang hari. Kenapa selalu ucapkan seperti itu? Karena dengan kondisi yang seperti ini, apalagi cuaca yang beberapa hari ini Masya Allah terik sekali ya kan. Kemudian kalian yang setiap hari berhadapan dengan layar itu, apabila kalian tidak melakukan dan tidak menjaga kesehatan kalian, itu bisa membuat kalian sakit nanti. Jadi ayo digunakan waktu yang bermanfaat untuk hal positif di beberapa kesempatan yang mungkin kalian dapatkan gitu kan. Karena mungkin di luar sana masih ada anak-anak yang mungkin dia harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, sementara kalian tinggal duduk tenang dan melakukan aktivitas belajar dengan baik, sementara tidak kalian pergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi cobalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kalian belajar. Oke? Baiklah, Masya Allah hari ini kita sudah masuk bab ketiga ya kan. Kemarin bab pertama tentang apa akhwat? Tentang toharah. Masya Allah, mumtazah. Kemudian bab kedua tentang apa ya? Tentang adab masuk WC dan istinja. Masya Allah. Nah, hari ini kita masuk bab ketiga. Tentang apa ya? Tentang siwak. Nah, kira-kira tahu nggak ya kalian tuh tahu nggak siwak itu apa ya? Nah, jadi yang mungkin selama ini nggak suka lihat siwak atau males sekali anak kayak jijik gitu sama siwak. Nah, di sini kita lihat nanti kita belajar tentang keutamaan siwak. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang siwak ini Ustazah? Nah, kan kemarin dari awal sebelum kita perkenalan Ustazah sudah bilang kenapa harus belajar hadis? Nah, karena hadis ini adalah apa-apa yang terdapat dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tentang siwak pun masuk kategori dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib atau harus kita ikuti. Masya Allah ya kan? Nah, coba ayo kita perhatikan. Perhatikan layarnya dahulu sebelum mencatat ya. Nanti ada waktu mencatat. Jadi kalian perhatikan dulu layar kalian. Supaya kita belajar dulu sebelum kita masuk untuk menerangkan hadisnya. Oke. Oke, bab siwak kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum, inilah ya, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Masya Allah, hadisnya pendek tapi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke? Coba kita ulang ya. An Abi Hurairah. Oke, sekali lagi.
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyuqqa. Ingat, setelah an harus asyuqqa ya, jangan dibilang asyuqi. Laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Masya Allah. Oke, kita ulang hadisnya. Laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Oke, kita ulang. Laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Insyaallah. Kita artikan dulu ya, biar kalian mudah menghafalnya, kalian paham artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jangan lupa kalau Rasulullah itu bersabda, kalau Allah berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Laula an asyuqqa, seandainya aku tidak khawatirkan seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Ini ya, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan ala ummati, memberatkan umatku, la amartuhum katanya, maka tentu aku akan perintahkan mereka. Nah, di sini la amartuhum di sini merupakan suatu perintah yang ditakkid. Maksudnya itu kita wajib untuk melaksanakannya sebisa mungkin gitu ya. Kemudian katanya tadi apa? Seandainya aku tidak khawatir untuk memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak bisiwaki, untuk bersiwak inda kulli salatin, setiap kali mereka ingin melakukan sholat. Nah, Masya Allah, apa kata Rasul ini? Kita lihat hadisnya. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka tentu aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Masya Allah, sangkinkan bagusnya, sangkinkan baiknya manfaat dari siwak ini, sampai Rasulullah bilang kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka setiap kali sholat mereka bersiwaklah. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, coba perhatikan ya. Tahu, keutamaan siwak itu merupakan sunnah yang paling disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai kata Rasulullah,
ketika ingin sholat, setiap kali sholat ada 5 waktu. Nah, setiap kali sholat, kalau bisa umatku itu bersiwak. Itulah saking Rasulullah sangat mencintai dengan kebersihan, sehingga Rasulullah kalau katanya nggak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak seperti itu. Bersiwak ini merupakan suatu ajaran atau perbuatan yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwak ini sangat mudah untuk dikerjakan, sangat gampang sekali untuk kita kerjakan, dan bukan hanya itu, dan manfaatnya begitu banyak untuk setiap manusia. Bukan hanya urusan dunia aja, namun urusan akhirat pun sangat begitu bermanfaat. Nah, apa sih manfaat dari siwak ini kalau urusan dunia? Masya Allah, jelas kita tahu apa manfaatnya. Untuk membersihkan mulut, kemudian membuat mulut kita jadi sehat, kemudian membuat gigi kita menjadi putih, menghilangkan bau mulut. Nah, itu manfaat yang di dunia. Cobalah bayangkan kalau kita nggak sikat gigi, jorok nggak? Jorok, bau nggak napasnya? Jelas, ya kan? Nah, bayangkan Rasulullah sangat mencintai yang namanya kebersihan, sehingga melakukan siwak setiap kali ingin sholat. Setiap apapun Rasulullah melakukan siwak. Itu manfaat di dunia. Dan manfaat yang di akhirat itu apa? Ittiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Masya Allah, ketika kita melakukan siwak, akhwat, kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari segi keduniaannya, kita mendapatkan apa? Mulut yang sehat, gigi yang putih, kemudian pokoknya mulut kita jadi sehat gitu ya kan, dari segi dunianya. Masya Allah, hanya berupa melakukan siwak seperti itu. Nah, itu ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Dan di hadis lain, ini hadis yang kata Rasulullah, kalau misalnya ketika sholat itu kalau tidak memberatkan, aku akan memerintahkan umatnya untuk melakukan siwak. Dan di hadis lain kata Rasulullah, apa itu namanya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Nah, kata Rasulullah, tadi kan ini ke dalam sholat, tapi kata Rasulullah juga kalau misalnya tidak memberatkan umatku, ketika wudhu pun mereka aku perintahkan untuk siwak seperti itu, akhwat. Nah, tuh tentang siwak. Nah, gitu ya kira-kira siwak itu. Nah, tapi banyak yang nggak suka zaman sekarang ini melakukan siwak. Ustazah, payah kali Ustazah zaman sekarang ini kita nyari siwak Ustazah. Tahu nggak sih akhwat yang anak-anak Ustazah yang kelas 7 ini gimana siwak bentuknya? Tahu? Tahu ya kan, biasanya itu hadiah orang-orang pulang umroh ya kan. Nggak pun orang pulang umroh, biasanya banyak dijual-jual di toko-toko herbal seperti itu ya kan. Jadi zaman sekarang itu orang, mungkin anak-anak zaman anak zaman milenial gitu ya kan, nggak tahu bentuk siwak atau jijik melakukan yang namanya bersiwak, padahal begitu banyak manfaat dari siwak ini. Nah, sampai-sampai Rasulullah selalu membawanya kemanapun pergi. Ketika habis makan langsung Rasulullah bersiwak, ketika mau berwudu bersiwak dahulu baru berwudu, kemudian ketika setelah bangun tidur Rasulullah langsung bersiwak. Seperti itu, pokoknya Rasulullah selalu melakukan siwaknya setiap kali mulutnya membutuhkan untuk dibersihkan, ya kan. Sampai-sampai ketika sebelum Rasulullah meninggal pun beliau melihat Abu Bakar itu memegang siwak, dan Rasulullah SAW matanya mengarah ke siwak Abu Bakar. Kemudian Aisyah berkata, apakah engkau ingin
itu seperti itu. Kemudian Rasulullah menganggukkan kepalanya dan beliau pun bersiwak, Masya Allah. Kemudian beliau kemudian baru beliau wafat. Seperti itu, Masya Allah ya kan. Begitu banyak manfaat dari siwak ini. Nah, jadi Ustazah, Ana nggak biasa pakai siwak Ustazah. Terus Ana biasanya pakai pasta gigi kayak gitu. Jadi kita gimana Ustazah? Boleh nggak usah bersiwak tapi selalu sikat gigi? Nah, boleh lah ya kan. Jelas boleh, karena zaman sekarang kita juga udah susah mendapatkan siwak. Terus lebih kita juga sudah terbiasa yang namanya sikat gigi pakai pasta gigi. Nah, jadi boleh, bukan berarti walaupun Rasulullah SAW mengagungkan yang namanya siwak dan selalu menggunakan siwak, jadi kita tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan siwak juga, tidak boleh menggunakan pasta gigi. Tidak, kita juga boleh menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi kita. Namun kalau misalnya kita punya siwak, boleh kalian gunakan siwak kalian seperti itu. Terus Ustazah, boleh nggak Ustazah kita menggunakan siwak pas puasa? Boleh, Masya Allah ya kan. Jadi kalau misalnya mau bersiwak pada puasa, ketika berpuasa boleh, namun dia tetap tidak menghilangkan bau mulut kita seperti itu, karena kan kita sedang berpuasa, tetap saja mulut kita itu bau kasturi ya kan. Dan Allah sangat menyukai aroma orang yang berpuasa seperti itu ya akhwat. Kurang lebih manfaat dari siwak. Kalau kalian punya atau mungkin beberapa tahun ini kalian tidak melakukan, kalian punya tapi nggak kalian gunakan, nah boleh kalian gunakan sekarang. Atau kalian punya banyak, boleh kalian infakkan atau berbagi kepada orang seperti itu, ya kan. Jadi kalian sudah mendapatkan pahala dan memberikan sebagian harta kalian, dan kalian juga melakukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, paham kira-kira tentang siwak? Insya Allah begitu besar keagungan siwak, sampai-sampai di dalam hadis ini pun tentang siwak sekalipun masuk ke dalam perbuatan yang sangat bermanfaat untuk kita, ya kan? Coba mulai sekarang belajar. Dan biasanya katanya kalau kita sering pakai siwak itu napas kita lebih harum daripada kita menggunakan sikat gigi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, gampang hadisnya, Masya Allah gampang. Ini pendek juga hadisnya ya kan. Ayo kita ulang beberapa kali supaya kalian bisa mudah menghafalnya. Bab siwak. An Abi Hurairah. Ingat, ini Hurairah, nggak ada yang panjang ya di situ. An Abi Hurairah. Biasakan satu nafas dari an sampai Hurairah itu satu nafas, jangan an Abi Hurairah, nggak boleh ya. Kan sudah pertemuan ketiga dalam hadis, jadi coba mulai melakukan bacaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Kita ulang. An Abi Hurairah. Sekali lagi. An Abi Hurairah. Sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini huruf dhad dia tebal walaupun berbaris bawah. Radhiyallahu anhu. Sekali lagi. Radhiyallahu anhu. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi.
anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa. Ingat, tarik nafas kemudian berhenti di sini. Laula an asyqa. Sekali lagi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Insyaallah. Mudah insyaallah. Baiklah akhwat, tugasnya kalian tuliskan seperti biasa haditsnya menggunakan arti di buku tulis kalian, kemudian kirimkan ke ustazah hari Kamis, ya kan? Kemudian dibuat di situ. Misalnya Aisyah hadir, kemudian tugasnya difotokan ke ustazah. Oke, kemudian dihafal dan dikirim audionya ke ustazah melalui Japri. Oke, dikirim hari Sabtu. Fahimtun akhwat? Apabila ada yang mau dipertanyakan, boleh Japri ustazah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di bab siwak. Semoga kalian paham, karena tujuan kita menghafal hadis dan sedikit memahaminya kalian, tapi kalian amalkan. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.